Baik, terima kasih pemirsa di Damai Indonesiaku. Di segmen ini kita persilahkan para kiai untuk bisa langsung turun ke jamaah untuk berinteraksi langsung kepada jamaah. Mungkin ada pengalaman berkaitan tadi yang disampaikan Yai Sumarno, ada pengalaman mungkin ibu-ibu, para istri yang menyembunyikan uang dari suami ketahuan. Oke, Yai Sumarno silakan berinteraksi dengan jamaah. Ada pengalaman silakan. Ibu-ibu khususnya saya mau ajak dia interaktif, dialog. Siapa yang merasa pernah mengalami sesuatu kasus hukum, bukan hanya hukum pidana atau apa saja, permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan aturan, baik itu aturan negara maupun aturan sosial kita di masyarakat. Silakan Bu. Atau dulu diompetin, sekarang dikeluarin. Saya samperin deh, minjem mic-nya satu. Kalau ibu sudah ada di jamaah. Sudah ada. Udah siap. Nah, ke bapak-bapak dulu ya. Bapak yang mau siapa? Oke, Bapak boleh maju ke depan. Silakan Bapak maju sini. Boleh maju, ya. Masuk TV Pak, lumayan Pak. Ya. Masalahnya dulu diumpetin, sekarang diungkap kembali. Silakan. Bapak mau nggak? Oke, boleh maju langsung ke depan boleh bersama Yai Sumarno. Silakan. Ya, disebutkan Pak siapa? Bapak dari mana, siapa? Ya, maaf Pak. Saya Lukman dari Pondok Gede. Pondok Gede, ya. Iya. Ada yang perlu ditanyakan masalah tentang peristiwa hukum ini? Sebenarnya pas saya mau nanya ini ya, cuman untuk diri saya pribadi tentang hukum belum pernah. Mungkin pernah cuman lupa apa gitu ya. Iya, terserah. Iya. Ini pertanyaannya gini, sebenarnya kan akhir-akhir ini untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya itu kayaknya susah, ribet, complicated ya. Ya, masalah apa aja nih akhir-akhir ini nih. Emang sih kita kan manusia kan nggak luput dari kesalahan dan lupa. Betul, ya. betul. Benar Pak. Nah, pertanyaan gini Pak, apakah nanti kasus Vina yang udah 8 tahun, saya mungkin dengar sedikit, diselesaikan secara kekeluargaan ataupun damai, mungkin malu pelakunya atau gimana, terus cash close nih, maksud saya. Tapi nanti apakah nanti di akhirat hubungan dengan Allah apa tetap cash close apa berlanjut itu sih pertanyaannya itu aja. Oke, ini cakep nih pertanyaannya Bu. Masya Allah. Ternyata banyak bahasa Inggrisnya nih Yai. Complicated, cash close, waduh. Little I can. Alhamdulillah, ibu-ibu ini memang di tengah-tengah kita setengah ada jadi peristiwa. Jangankan baru Pak yang 8 tahun. Kita ada pernah kasus yang udah orang sekian tahun diponis di dalam penjara. Tiba-tiba muncul siapa pelakunya. Lalu bagaimana kalau kasus seperti ini? Pengalaman hukum kita ada PK, peninjauan kembali. Walaupun sudah inkrah. Hukum itu nggak bisa pakai damai. Kalau damai namanya ya bukan negara hukum, negara damai. Justru ada damai Indonesiaku. Indonesia akan damai kalau Indonesia ditegakkan dengan hukum yang baik dan benar. Betul-betul. Damai itu karena hukum. Tapi menegakkan hukum nggak boleh pakai Kacau kagak? Kacau enggak? Bu, ibu kalau diajak damai sama suaminya, saya beliin gelang, saya melengkapi perabotan, saya kasih uang belanja nambah, tapi suaminya kawin lagi, mau kagak? Kompak tuh, damai nggak ada. Nggak ada damai. Walaupun dalam hal demikian bagi laki-laki boleh kalau dia mampu, kuat dan bisa. Boleh kalau mampu, kuat dan bisa. Cuman kan hati wanita mana yang ingin terlukan dan dicoreng dengan asmara dan cinta? Siapa sih yang mau cintanya dibagi dua? Banyak pendukungnya nih Yai Sumarno. Betul apa betul? Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau dustai aku dengan cintamu. Ya mantap. Iya Pak ya. Jadi karena itu kita berharap insya Allah tidak akan ada kata damai. Kita ikuti proses hukum insya Allah. Penegak hukum kita dengan peristiwa kasus yang sekarang memang harus berani dengan eksaminasi. Tahu bahasa apa itu? Wah, eksaminasi. Ngerti nggak Pak Lukman? Tahu kan eksaminasi? Iya. Nah, eksaminasi ini sudah mulai dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penyidik. Polisi ini tugasnya menyidik dan juga menyelidiki. Setelah itu nanti dibawa ke kejaksaan. Jaksa lah yang memberikan tuntutan.
tuntutan. Setelah jaksa memberikan tuntutan, baru nanti hakim yang memutuskan. Jadi rangkaian hukum ini kita ada 3. Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah sekarang kita minta dia transparansi, terbuka eksaminasi, jangan hanya kepolisian. Jaksa pun juga berani harus melakukan eksaminasi. Pengadilan pun berani harus melakukan eksaminasi. Yang benar katakan namanya kulil hak. Katakan yang benar. Walau kana murah walaupun pahit. Sebab apa saya berharap ke depan pembangunan negeri kita Indonesia harus berkelanjutan dan harus lebih baik. Berkelanjutan bagaimana penegakan hukumnya harus betul-betul yang adil. Adil yang tanpa pilih bulu dan tanpa harus kita menegakkan hukum dengan menghitung-hitung satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah bagaimana penegakan hukum itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Supaya penegakan hukum itu betul-betul transparan dan terbuka. Tadi pertanyaan ibu juga cukup baik. Masya Allah, bagaimana kalau nanti orang yang salah dihukumkan begitu? Apakah nanti mereka yang namanya mereka akan bebas? Insya Allah semuanya hadirin rahimakumullah. Manusia tak akan, tadi saya bilang, hukum buatan manusia yang menegakkan manusia punya kepentingan sama kayak manusia. Tapi nanti ada yang ngadilin, siapa? Allah. Makanya ketika orang mau berebut jadi hakim, padahal diancam tadi. Ya Allah Robi. Hakim itu ada 3 macam tadi kayak Holil. Isnani finar, 2 di neraka, yang 1 masuk surga. Biar dia tahu kalau punya kepentingan bisa berubah tuh pengetahuan sama kepentingan. Contoh begini Bu. Ibu lapar. Bu. Ibu lapar. Iya Pak ya. Begitu ibu lapar, suami ibu pulang dari kantor atau dari tempat dagang kagak bawa duit. Kira-kira bagaimana kondisinya? Marah kagak? Marah enggak? Kan gak ada urusannya, kenapa? Karena lapar, temperamen suami jadi sasaran. Sama juga penegak hukum, kadang-kadang bukan dia nggak tahu hukum, bukan dia nggak pelajari itu kasus. Tapi karena ada tekanan yang terjadi di rumah tangga. Dan juga ada kepentingan kebutuhan. Oh maaf, saya juga manusia. Nih saya ustad nih Bu, nih ustad. Diundang ceramah sama orang, datang yang ngundang lagi nih. Waktu yang sama dikasih ditawarin. Kiai udah ke tempat saya dulu dah. Kenapa? Pokoknya amplopnya gedean. Kan kita ngitung. Jujur saya Pak. Ini kejadian saya manusia. Lah Ustadz juga Kira-kira yang duluan ngundang kita datengin apa yang gedean dulu kita datengin? Akhirnya terbongkar juga. Lah kan kebongkar juga kan? Ini kan jujur. Baik. Udah deh semua ustadz jangan pada bohong. Sama lu juga Pak deh. Betul-betul. Kebetulan di rumahnya bininya lagi meronyong mulut. Tau meronyong? Apaan? Ngomel. Lagi ngomel mulu gara-gara begitu bininya ikut ngaji, gelangnya modelnya ketinggalan. Iya Pak ya? Pulang, ngomong gitu sama lakinya. Begitu ngomong sama lakinya kan tuh laki mau pergi ceramah, mikirin. Mana bini gue minta gelang baru lagi. Ini undangan lumayan juga. Kira-kira ke yang duluan dulu apa ke yang gedean dulu dah? Si bini ngomong, Pak ini kan sudah terima undangan Pak dari sono kemarin. Maka katanya di gedean Pak, lumayan kan Pak. Tuh begitu. Padahal dianya juga udah nerima. Gak bakal tuh. Ini manusia sama. Ustadz aja manusia. Makanya ketika terjadi adanya kekeliruan dalam penegakan hukum. Pertama bukan kita biarkan. Tapi ada tugas kita apa? Memperbaiki. Karena kita cinta Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Sumarno. Langsung berinteraksi dengan para jamaah. Nah, pertanyaannya kita kembali ke tema yang berkaitan dengan serapi-rapinya sebuah kejahatan pasti akan terbongkar juga. Nah, bagaimana ketika kita mengkondisikan hati kita untuk ikhlas bahwa biarlah kejahatan ini pasti akan terbongkar. Biarlah sudah disimpan rapi. Misalnya kita yang terzolimi nih Kiai. Kemudian kita sebagai orang yang terzolimi, sebagai orang yang merasakan kejahatan begitu ya. Nah,
Bagaimana kita ikhlas, mengkondisikan hati kita untuk ikhlas, insya Allah akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijawab nanti Yai, nanti gilirannya Yai Khalil Nafis yang langsung berinteraksi dengan jamaah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia, sesaat lagi kami akan kembali.